mujaddid atau pembaharu. Mujaddid itu hidupnya akhir abad sebelumnya dan awal abad berikutnya. Sekarang ini sudah 1445, sudah pertengahan. Jadi telat kalau daftar mujaddid. Dan mujaddid itu orangnya alim, yang ini gak alim. Dan mujaddid itu dikelilingi orang-orang soleh, yang ini yang ngelilingi ya artis dangdut, kemudian ya orang-orang gak jelas. Dan mujaddid itu karakternya selalu menang debat, ini kabur terus debat, jadi bukan mujaddid. Alhamdulillah, dene sekabehana boje saudaraku engki. Saya setuju banget karena semuanya ini kaya. Saya setuju banget dengan ngandikanipun Bayai Idrus Romli. Mujaddid itu karakternya selalu menang debat. Sedangkan ini karakternya selalu menang dalam kaburan. Mujaddid itu, saudara, dikelilingi oleh orang-orang soleh, alim ulama, masyayikh, dan para habaib. Pastinya ya. Dan ini dikelilingi sebaliknya, yang gak begitu jelas-jelas amat. Ketika dijelaskan amat aja gak jelas, saudara. Ya, makanya Mujaddid Al-Kaburi, sang pembegal nasab Ba'alawi, di abad ini, di tahun ini, yaitu si tante. Ya Allah, Allah Karim, Mujaddid ya. Jadi saya ini kayak bisa menyimpulkan di dalam pikiran saya, saudaraku, orang gila ya kan dianggap ulama, dianggap kiai, bahkan mujaddidkan, yang artinya pembaharu. Di dalam konsep saya pribadi, pembaharu itu kan bahasa Indonesia nak. Tapi di dalam bahasa Jawa itu namanya anyar atau anyaran. Ini saya konsepkan sendiri. Ya kan? Anyaran kita kerucutkan lagi di dalam bahasa Jawa. Anyaran itu artinya wong gendeng. Jadi Mujaddid Al-Kaburi adalah wong anyaran sing kaburan. Di dalam konsep Jawa, anyaran itu pasti dikerucutkan oleh ODGJ, oknum ODGJ. Satu contoh, canyaran jago bos. Maksudnya ya seperti itu. Bahkan Masya Allah, orang yang dalam keadaan jiwanya terguncang, diangkat menjadi mujaddid, dieluk-elukan yang katanya kiai, tapi faktanya selalu kaburan. Maka menjadi duplikat, menjadi Al-Kaburi, iri-iri. Ya Allah Gusti ya. Jadi si Mujaddid Al-Kaburi ini, saudaraku, itu paling pusing, paling hancur perasaannya, paling rungkat pikirannya, jantungnya musak-masik di saat bulan Maulid seperti ini. Bayangkan coba tadi barusan sebelum Jumatan itu, Masya Allah, Gus Bahak dan para habaib, kiai dan para habaib bersatu padu. Di situ membicarakan tentang keilmuan, membicarakan tentang madah nenggone Kanjeng Nabi. Yang tim sebelah, si Tante Al-Kaburi itu, ya, bisanya hanya membatalkan nasab orang lain, membenci orang lain, supaya ikut membenci terhadap para habaib. Ya ini perbedaannya. Maka Mujaddid Al-Kaburi kalau saya simpulkan pribadi adalah wong gendeng, wong anyaran sing selalu kaburan remah kagak. Aduh, orang seperti itu kok dibangga-banggakan.
Syarat-syarat mujaddid itu katanya Bayi Idrus Romli ini harus selalu menang di dalam perdebatan. Ini jangankan menang, hadir pun tidak. Dan dikelilingi orang-orang soleh yang menjunjung tinggi kebersamaan kerukunan. Yang satunya tidak. Yang satunya hanya ingin menjunjung tinggi atas dasar pribumi Nusantara hanya sebagai kedoblaka. Ada iya ada remah de sate. Allah Karim, Allahu Akbar. Saat ini saudara-saudara ya, saya kasih tahu bulan Maulid ini adalah bulan di mana yang Masya Allah kita bisa nyedek nenggone ngarsane Kanjeng Nabi, nang ngarsane Gusti Allah lantaran membaca sholawat. Banyak sekali saat ini kiai-kiai dan para habaib bersatu di panggung-panggung. Siapa yang mumet sekarang abangku? Yaitu si Tante Al-Kaburi. Ya, otong segede jahe, ya, lato-lato sebesar ketumbar, yang nyalinya gak bisa diabar abangku. Tetapi dia menyatakan diri ini yang paling benar. Benar dari mana kakek? Kalau anda itu ilmuwan katamu, beneran tesis beneran, kenapa kabur anda remah? Bukankah itu orang awam bisa memberikan rangkuman? Ini kok kabur melulu dah remah. Ini sebenarnya tesis atau otong sih? Sudah merasa rungkat, alhamdulillah. Nah terus bagaimana keterusannya? Bertobat yang baik, yang bagus. Jadi anda ini, saya lihat-lihat ini, anda ini memang bencinya terhadap oknum habaib. Entah itu Habib Rizik, entah Habib Bahar Smith itu. Mungkin ya, saya mungkin ini kebencianmu terhadap kedua habaib ini akhirnya membentuk suatu kualat yang dahsyat sehingga semua para habaib di Indonesia bahkan di dunia ini lu batal-batalkan. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya saat ini sedang menyelidiki. Salah. Menyelidiki, bukan menyelidikin. Orang yang benci terhadap Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi, biasanya langsung memukul rata semua habaib, tidak nyambung ke Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat saat ini akar permasalahannya, iya, memang orang-orang ini rata-rata benci terhadap Habib Rizik, Habib Bahar, terus meremen ke Habib Lutfi, terus seluruh habaib dihantam rata. Tidak nyambung ke Rasulullah. Padahal akar masalahnya ini terhadap Habib ini tak. Ya inilah bentuk mungkin kekecewaan mereka. Bentuk rasa mangkelnya mereka. Bahwa mereka itu sebenarnya ingin menjadi Alawi, tetapi ditolak. Terus akhirnya hatinya jarem, hatinya sakit aja. Akhirnya mau jualan teh sate tak laku, akhirnya jualan tesis. Daremah kageban. Segini kage ya. Sengko sebenarnya engkau nekat terus kageban semua daremah. Mon bean itu Masya Allah kakunya hatinya luar biasa. Sehingga kebencianmu inilah meledak biur dan anda memberikan jariah terbesar untuk orang-orang benci terhadap para habaib. Allah Karim. Na'udzubillah min dzalik. Ya seperti itu darma kakek. Coba-coba yang kemarin diangkat menjadi mujaddid Al-Kaburi ini, di kelilingnya ini banyak orang soleh apa orang tolah-toleh? Dijawab aja. Ya, ini pertanyaan. Kalau di sekelilingnya itu orang tolah-toleh, orang yang mohon maaf agak lol-tolol, ya bisa dikatakan al-mujaddid itu artinya anyaran. Anyaran dalam kerucutannya seperti tadi, wong gendeng sing kabur-kaburan. Dari sinikah teman-teman sudah paham gitu? Oleh karena itu, cekim roasting seperti ini sifatnya hanya untuk menyetop kezaliman mereka. Kezaliman apa?
Kedoliman mereka mengatasdasarkan nama pribumi, nama Nusantara, diselendangkan atas jubah NKRI. Tetapi fakta kenyataan mereka mengajak kebencian sesama anak bangsa. Betul tak iya? Betul nih karena desate. Oleh sebab itu jangan sampai hati kita terhasut. Lihat saat ini sedang terjadi barusan tadi. Gus Baha, Kiai Pribumi dengan para habaib bersatu. Siapa yang punyeng? Siapa yang palanya mau pecah meleduk abangku? Semoga ini adalah awal dari pintu kedamaian dan kerukunan. Karena kerukunan kedamaian yang dahsyat itu biasanya diciptakan atau tercipta dari togontoan dulu atau dari rang-perangan dulu. Ketika nantinya sudah rukun, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Ntar setelah ini kita habis ngopi dan remah. Udah gitu aja dari Ceki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cus.